Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi yaitu tentang perusahaan Nestle. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhama Isa Wijaya dari kelas 10 TKJ 1. Saya lahir di Karawang dan bertempat tinggal di Kampung Benteng. Saat ini saya adalah seorang pelajar yang sedang bersekolah di SMK Rosma Karawang dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya adalah siswi yang aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Saya juga disiplin dalam memanajemenkan waktu, dan saya juga suka mempelajari hal-hal yang baru dan terplanning. Merencanakan suatu target terlebih dahulu, lalu melakukan yang terbaik agar suatu target tersebut tercapai. Di sini saya akan langsung membahas perusahaan Nestle Indonesia. Yang pertama adalah tentang PT Nestle Indonesia sendiri. Nestle Indonesia adalah sebuah anak perusahaan dari Nestle SA atau Nestle Swiss yang dibangun pada 140 tahun yang lalu oleh Henry Nestle, yaitu seorang farmasi yang berhasil meramu bubur bayi untuk membantu seorang ibu guna menyelamatkan anaknya yang sedang sakit, bahkan tidak bisa untuk meminum air susu ibunya. PT Nestle Indonesia adalah PT yang didirikan pada tahun 1971 dan berhasil memperkerjakan 3.200 karyawan. Selain daerah yang akan dibangun di Jawa Tengah, Nestle mencakup beberapa daerah juga, contohnya seperti Karawang, Panjang, dan Kejayaan. PT Nestle Indonesia sendiri telah memproduksi beberapa produk dengan merek terkenal, contohnya seperti Milo, Nescafe, Bear Brand, lalu ada Denkau, dan lainnya. Sekarang saya akan memasuki identitasnya. Identitas PT Nestle itu yang pertama didirikan pada tahun 1971, berkantor pusat di Jalan Letjen TB Simatupang, Kaf 88, Jakarta 12520. Bidang usahanya itu ada di makanan dan minuman. Fokusnya itu untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan. Kode sahamnya sendiri yaitu NESN. Dengan website resmi yaitu www.nestle.co.id. Sekarang saya akan memasuki sejarahnya. Pada tahun 1971 Nestle didirikan dari perusahaan hasil patungan antara Nestle SA atau Swiss dengan PT Sejahtera Indonesia. Pada tahun 1972 Nestle mulai memproduksi dan memproduksi susu bubuk pertamanya yaitu Denkau. Pada tahun 1975 Nestle mulai memperluas operasinya dengan memproduksi makanan bayi yaitu Cerelac. Pada tahun 1980 perusahaan memperkenalkan produk baru yaitu Milo dan Cerelac. Pada tahun 1990 Nestle memperluas operasinya dengan memproduksi produk makanan hewan peliharaan yaitu Purina. Pada tahun 2000-an Nestle melakukan modernisasi untuk kualitas dan efisiensi produk. Pada tahun 2010 Nestle memperluas portofolio dengan menciptakan produk yaitu Nestle Good Food dan Nestle Denkau. Cabangnya sendiri berada di Indonesia, Malaysia, Oceania, dan Eropa. Di Indonesia sendiri Nestle mempunyai 3 pabrik dan berhasil mempekerjakan 3.200 karyawan. Di Malaysia sendiri Nestle mempunyai 6 pabrik dan berhasil memproduksi hingga 500 lebih produk. Di Oceania Nestle berbasis di Australia, tepatnya berada di Selandia Baru dan Samudra Pasifik. Di Swiss, di Eropa, Nestle dibangun di sana, tepatnya berada di Swiss. Lalu ada jasa yang ditawarkan oleh PT Nestle Indonesia. Yang pertama adalah memproduksi makanan dan minuman. Nestle memproduksi makanan dan minuman seperti sereal, susu bubuk, lalu ada makanan siap saji, dan yang lainnya. Lalu ada inovasi produk.
Nestle Indonesia menginovasi dengan menciptakan produk yang lebih sehat, berkelanjutan, dan juga memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai pasar. Yang ketiga adalah program nutrisi dan kesehatan. Nestle melakukan program nutrisi dan kesehatan, termasuk melakukan kampanye edukasi tentang gaya pola hidup yang aktif dan gaya pola makan. Untuk struktur organisasinya sendiri, yang pertama adalah Ganesan Ampalavanar sebagai Presiden Direktur, lalu ada Nina Amelina sebagai Kepala Urusan Publik, Siti Syaidah Latif sebagai Kepala Pajak, Arti Permata sendiri sebagai Sekretaris Perusahaan, lalu ada Maruli Sitompul sebagai Keberlanjutan dan Transformasi Bisnis. Juga ada Prawitya Sumadijo sebagai Kepala Keberlanjutan dan Paskar Somhalder sebagai Kepala Keuangan. Juga ada Lina Jahanadi sebagai Spesialis Urusan Perusahaan. Target pasarnya Nestle sendiri yaitu mencangkup beberapa usia dari bayi hingga manula. Untuk produk susu formula itu ditujukan kepada ibu-ibu baru. Untuk produk minuman bergula atau minuman yang manis itu menarik bagi anak-anak hingga orang dewasa. Untuk serangkaian produk kopi dan teh Nestle ditujukan kepada orang-orang dewasa. Sedangkan produk kebugaran, kesehatan sendiri ditujukan kepada manula sendiri. Lalu yang terakhir adalah halal. Karena Nestle memproduksi dan memperluas produksinya di Indonesia, jadi Nestle harus mengikuti dan berkomitmen atas segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk jaminan undang-undang produk halal. Atas komitmen tersebut, Nestle menjamin bahwa produknya yang dipasarkan di Indonesia adalah halal, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai aspek seperti gizi, kesehatan, dan keafiatan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.